Tapi jangan seneng dulu, jangan bangga dulu kalau sudah mencukupi qauli dan fi'li. Jangan karena bacanya sudah tahu panjang pendeknya, belum cukup itu. Apakah gerakan rukuknya itu lurus dengan lehernya, dengan pinggangnya sejajar? Sudah? Tidak. Nggak cukup. Untuk melengkapi sholat yang 13 rukun itu tidak cukup hanya qauli dan fi'li. Jadi belum bangga. Kalau sudah itu sudah tahu, sadar kita belum cukup, jangan suka menyalahkan orang yang salah-salah, yang belum tahu bacaannya yang benar, itu jangan salah-salahin. Jangan suka menyalahkan, maksudnya jangan suka menyalah-nyalahkan orang, amalan ibadah orang. Ustadz kok bacaan Fatihahnya kayak gitu, itu hati-hati itu. Berarti dia belum sampai kepada rukun qalbi itu. Kenapa kita tidak boleh bangga? Ya karena masih ada rukun satu lagi kan. Belum cukup kita qauli dan fi'li itu. Ya Allah, ya Allah. Sebelum kita mulai, ada satu kalimat yang masih cocok untuk kita renungkan. Hasil ilmu itu adalah tindakan, bukan pengetahuan. Dan sebenarnya kita ini hukumnya menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk memahami dengan yang sebenarnya tentang rukun yang terdapat dalam 13 rukun sholat. Dan sama kita ketahui kalau dulu kita belajar bab fikih, dari kita ngaji dulu di di langgar ya, masa musola gitu misalnya dulu kan. Ustadz kita itu mengajari kita itu di 13 rukun ini kan ada 3 bagian. Qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Itu loh, 13 rukun sholat itu terbagi 3. Walaupun sebenarnya sudah 2 malam ini membahas, menyenggol, walaupun judulnya kemarin itu tentang mengapa kita harus mempelajari ilmu tasawuf dan perjalanan tasawuf, sudah kita bahas, dan di dalamnya juga kita senggol tentang rukun qauli, fi'li, dan qalbi. Namun malam ini teman-teman sekalian, kita lebih memerincikan lagi yang harus kita ketahui dengan sebenar-benarnya. Diri kita dan rukun sholat, apa hubungannya? Mari kita bahas satu-satu tentang diri kita ini. Diri kita ini terdiri dari 3 keesaan. Pertama, jasad atau jasmani, badan, tubuh, itu sama itu. Ini adalah diri kita yang zohir. Kenapa kita katakan diri kita yang zohir ini, jasad ini diri kita yang zohir? Karena kita ini dapat melihat tubuh ini, dapat melihat jasad ini, dapat melihat jasmani ini. Kemudian yang kedua tentang diri kita adalah nafsu atau jiwa
Dan ini disebut diri kita yang batin. Kenapa kita katakan diri kita yang batin, nafsu dan jiwa ini? Karena kita tidak dapat melihat nafsu kita. Nafsu di sini maksudnya nafs itu jiwa ya, diri ya. Kita mengambil pengertian di situnya. Walaupun pengertian nafsu itu ada dua, nafsu yang berhubungan dengan keinginan, tapi nafs yang di sini yang kita maksud adalah jiwa. Karena kita tidak dapat melihat jiwa kita, tetapi kita dapat merasakan keinginan jiwa kita untuk berbuat taat atau berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah ruh. Ruh Al-Qudus. Ruh Al-Qudus inilah disebut juga zat mutlak. Ini adalah diri Tuhan yang qadim. Gini, dipahami kalimat saya arahnya kemana, supaya enggak diterima dengan lapang dada, jangan dengan pikiran. Pikiran kita enggak nyampe nanti. Ruh Al-Qudus, Al-Qudus ini suci ya. Ruh suci atau zat mutlak. Ini adalah diri Tuhan yang qadim pada kita, yang meliputin jasad, nafsu, luar, dalam, tembus, menembus, dan meliputi sekalian alam. Maka Ruh Kudus ini itu tidak bertempat, bukan di dalam jasad, bukan di luar jasad. Dia tidak mengenal tempat, waktu. Karena tempat itu justru membutuhkan ini, membutuhkan Ruh Kudus ini. Bukan Ruh Kudus yang membutuhkan tempat. Yang harus saya tegaskan adalah diri Tuhan itu, masuk yang di masalah ruh tadi, tentang diri kita tadi kan yang ada tiga. Yang ketiga ini Ruh Kudus. Jadi yang dimaksud dengan diri Tuhan di situ adalah diri Tuhan itu bukan Tuhan. Ruh Kudus itu bukan Tuhan. Nah, itu penegasannya di situ. Dan disinilah orang kadang-kadang salah kaprah untuk mengkaji makrifat. Diri Tuhan yang dimaksud diri kudus itu bukan Tuhan, tapi adalah zatnya yang bernama Allah. Kenapa dikatakan diri Tuhan? Dikatakan diri Tuhan itu qadim, kekal. Karena adanya diri Tuhan itu tidak didahului oleh awal dan tidak diakhiri oleh akhir, tetapi kekal abadi. Yang diri Tuhan itu tidak dapat dipikir-pikir, tidak dapat dirasa-rasa, tidak dapat dihayal-hayal, tidak dapat dibayang-bayang, tidak dapat diumpamakan dengan apapun, dengan bagaimanapun. Karena laisanya. Kenapa? Karena laisanya tidak serupa dengan makhluknya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi jangan bayangkan Allah berbentuk ini. Na'udzubillah min zalik. Apakah Allah itu cahaya? Bukan, cahaya itu ciptaannya, tidak bisa dihayal-hayal. Tetapi diri Tuhan itu dapat disadari, dapat dilihat dengan iman, dengan yakin, ainul yakin, dapat dirasai dalam sir. Sir itu rahasia, atau juga disebut dengan rasa. Rasa itulah rahasia. Yang khusus ini, diri kita yang khusus ini, itu ya tentu saja bagi yang sudah wusul sampai ke Allah. Kalau yang belum wusul pasti nyala-nyalain.
Kenapa? Hanya dia sebatas syariat-syariat saja, yang nampak-nampak saja. Yang tak nampak tak mau dia membahasnya. Gak peduli dia, bahkan dikatakan sesat itu tasawuf itu. Gitu. Nauzubillah min zalik. Thayyib. Kebanyakan orang mau mengenal diri itu hanya dua diri yang itu tadi saja, Zohir dan batin. Nggak peduli, dan kebanyakan tidak mau untuk mengkaji dengan diri yang satu lagi itu, yang tadi itu diri ruh itu tadi. Padahal itu yang sudah tersedia, yang ada pada kita sebelum lahir ke dunia ini. Itulah sebabnya mengapa pengajaran-pengajaran dan tausiah-tausiah nggak jelas, kurang sahih, karena masih banyak dengan bercampur dengan kekeliruan. Jadi bagi kita yang belum tahu, sekarang saya beritahu bahwa diri kita ini yang sebenarnya adalah 3 keesaan diri. Catat itu. Bukan hanya zohir dan batin saja. Zohir itu syariatnya, batin itu hakikatnya, diri yang ruh itu adalah ma'rifatnya. Maka sebagaimana diri kita ini terdiri dari 3 keesaan yang sudah kita jelaskan tadi, rukun sholat juga terdiri dari 3 keesaan rukun yang berlaku pada kita dalam mengerjakan sholat. Maka 13 rukun sholat itu dibagi 3. Pertama rukun qauli, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qalbi. Mari kita jelaskan satu persatu. Apa itu rukun qauli? Rukun qauli ini berlaku pada jasmani kita. Yaitu membaca dengan mulut, dengan bacaan-bacaan sholat pada waktu mengerjakan sholat. Berarti membaca usolli fardhu saya 4 rakaatin ma'muman. Nah, itu qauli namanya. Berarti membaca Fatihah. Fatihah itu apa, bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu qauli. Membaca, dilisankan, kemudian tasbih sampai salam,
kecuali bagi orang yang sudah uzur atau maaf tanda kutip garis bawahi ataupun yang cacat ya, yang tidak bisa membaca dengan mulut misalnya, maka orang-orang yang begitu itu bisa membaca dengan hatinya. Alhamdulillah. Jika ini sudah terpenuhi, maka sahlah rukun kaulinya dalam sholatnya itu. Jadi kaul itu yang diucapkan ya, kauli, yang berbunyi itu, yang diucapkan di lisan. Kemudian yang kedua, rukun fi'li. Apa rukun fi'li itu? Rukun fi'li ini berlaku pada jasmani kita juga, yaitu berdiri bagi yang mampu, itu fi'li. Gerakan-gerakan mengangkat kedua tangan itu fi'li. Ketika membaca takbir kan mengangkat tangan, itu fi'li namanya. Ruku itu fi'li. Sujud itu fi'li, gerakan-gerakan jasmani. Maka kalau ini terpenuhi, sahlah sholatnya. Nah, rukun qauli dan rukun fi'li ini mudah kita pelajari, kita ketahui, kita pahami oleh siapapun. Mudah, ini bacanya itulah qauli, gerakannya gini itulah fi'li. Kenapa? Karena kedua rukun ini berlaku pada jasad, berlaku pada jasmani kita. Dan tidak berlaku pada ruhani. Qauli dan fi'li itu hanya jasad, sebatas jasad saja. Tapi jangan seneng dulu, jangan bangga dulu kalau sudah mencukupi qauli dan fi'li. Jangan apa karena bacanya sudah tahu panjang pendeknya, enggak, belum cukup itu. Apakah gerakan rukuknya itu lurus dengan lehernya, dengan pinggangnya sejajar? Sudah? Tidak. Enggak cukup. Untuk melengkapi sholat yang 13 rukun itu tidak cukup hanya qauli dan fi'li. Jadi belum bangga. Kalau sudah itu sudah tahu, sadar kita belum cukup, jangan suka menyalahkan orang yang salah-salah, yang belum tahu bacaan yang benar itu jangan salah-salahin. Jangan suka menyalahkan, maksudnya jangan suka menyalah-nyalahkan orang, amalan ibadah orang. Ustadz kok bacaan Fatihahnya kayak gitu, itu hati-hati itu. Berarti dia belum sampai kepada rukun qalbi itu. Kenapa kita tidak boleh bangga? Ya karena masih ada satu lagi, rukun satu lagi kan. Belum cukup kita qauli dan fi'li itu. Apa itu rukun qalbi? Inilah yang berlaku pada rohani sebagai penentu benar atau tidaknya dua rukun di atas itu, penentuannya itu di qalbi. Jadi penentu qauli dan fi'li itu penentunya itu di rukun qalbi. Kenapa? Niat itu letaknya di qalbi, rukun qalbi. Niatnya nggak beres, semuanya nggak beres, nggak akan diterima oleh Allah. Karena semua amal ibadah itu tergantung dengan niatnya. Innama amalu biniat. Artinya kalau niatnya dalam qalbi itu tidak beres, tidak lurus, nggak tepat, ya berarti rukun yang qauli dan rukun fi'li itu nggak sah. Rukun qauli, rukun fi'li itu tergantung pada rukun qalbi. Penentu diterima atau ditolaknya sholat kita,
puasa kita, apalagi pokoknya ibadah kita yang lain. Maka mari kita bahas tentang rukun kolbi ini. Rukun kolbi itu adalah niat dalam rukun sholat kan? Niat, cuma itu. Rukun kolbi ini teman-teman sekalian, dia berlaku pada rohani kita, bukan berlaku pada jasmani. Jadi yang dimaksud dengan rukun kolbi itu ialah niat, yaitu meniatkan sholat dengan yang di dalam hati, bukan dengan hati. Ingat nih kalimatnya. Yang dimaksud dengan rukun kolbi itu niat, yaitu meniatkan dengan yang di dalam hati, bukan di hati. Bingung nggak tuh? Jadi kan pengertian kita itu selama ini niat itu ya di hati. Enggak, belum. Niat itu bukan di hati, tapi di dalam hati. Bukan dengan hati, tetapi di dalam hati. Bukan dengan hati, tetapi di dalam hati. Nah, saya ulang-ulang biar paham. Bukan di hati, tetapi di dalam hati. Bukan dengan hati, tetapi di dalam hati. Nah, pusing, sediakan bodrek dulu. Kalau pusing ya, minum bodrek dulu. Atau ngopi. Mengudut. Lantas bagaimana cara niat sholat dengan yang sebenar-benarnya, dengan yang di dalam hati, agar benar, agar sahih? Kedua rukun di atas, rukun yang kita sebutkan tadi, rukun qauli dan rukun fi'li, supaya sholat yang kita kerjakan itu sah dan diterima. Mari kita renungkan nih pelan-pelan ya. Jadi yang namanya niat itu, kalau dia di hati itu bukan menerjemahkan usoli, sengaja aku sholat fardu isya karena Allah Ta'ala. Itu di hati, bukan di dalam hati. Bukan menerjemahkan kauli, bukan menerjemahkan usoli. Itu di hati, bukan di dalam hati. Masa kita mau pergi ke mall, sengaja aku pergi ke mall mau belanja baju, celana, gitu, jilbab, baju gamis karena Allah Ta'ala. Mana ada kayak gitu itu? Itu di hati, bukan di dalam hati. Masa pakai sengaja aku mau ke rumah Abah Nurjati besok tanggal 2 misalnya karena Allah Ta'ala, gitu kan nggak pernah. Atau sengaja aku besok mau nikah, gitu kan nggak. Jadi beda di hati dengan di dalam hati. Kalau di hati dia masih menerjemahkan bacaan kauli itu namanya di hati. Jadi yang namanya rukun kolbi di dalam rukun sholat yang 13 itu adalah niat tempatnya. Jadi niat itu bukan di hati, tetapi di dalam hati. Kalau dia di hati, itu masih menerjemahkan bacaan kauli. Tetapi di dalam hati itu yang tersirat. Tiba-tiba ada, mau ke sana gitu. Mau kemana wak? Sholat. Nah itu udah niat. Itu tersirat dia. Terinstan. Instan dia keluarnya. Kita mau wudhu tuh mau ngapain? Lagi wudhu mau ngapain? Membaca Quran ya terserah, tergantung niatnya yang tersirat itu. Mau sholat, atau mau ke masjid, atau mau keluar rumah gitu. Ataupun besok mau ke mall lah. Itu bukan niat, itu rencana. Beda niat dengan rencana. Niat itu di dalam hati, tersirat.
spontan. Kenapa? Karena niat itu ketukan dari ruh yang suci. Sifat mendapatkan kabar dari zat. Zat itu menggambarkan kepada sifat, dihantarkan kepada jiwa. Jiwa dihantarkan kepada hati. Jadi niat itu bukan kekuatan kita. Jadi niat sholat dengan membayangkan cepat sholat, niat sholat dalam hati dengan mempercepat bacaan Allahu Akbar tanpa memperhatikan mat dan hakikatnya. Misalnya ketika membaca takbir dengan tujuan dia itu bermaksud untuk tidak masuk sesuatu yang lain ke dalam hatinya pada waktu niat sholat. Itu namanya juga bukan niat, tapi itu mencuri niat dalam sholat. Nah, jadi letak niat itu di mana? Letak niat di dalam hati, yang disebut di dalam hati ya, bukan di hati tapi di dalam hati. Di rohani yang saya ceritakan tadi. Ini dengarkan, belum selesai Bang Master. Semua yang kita ucapkan itu tadi menerjemahkan kauli itu atau niat sholat dengan mengira-ngira, dengan merasa-rasakannya, dengan pikiran dan perasaannya, itu juga bukan niat. Tapi itu apa? Bisikan nafsu setan dalam niat. Semua itu bukan niat sholat. Karena rohani tempat berlakunya rukun kolbi itu tidak bermulut, tidak bergigi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dapat dipikir-pikir. Itu kalimatnya ya. Tidak dapat dibayang-bayang, tidak dapat didefinisikan dengan sesuatu pun, tapi rohani itu dapat disadari adanya pada kita. Itulah tadi yang saya sebut tersirat, tidak berhuruf, tidak diucapkan di hati. Kenapa? Tempatnya di rohani. Sampai situ paham ya? Paham. Kalau belum paham nanti diulang-ulang lagi. Saya ulangi. Karena rohani tempat berlakunya itu rukun kolbi, tidak bermulut, tidak bergigi, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak dapat dipikir-pikir, tidak dapat dibayang-bayang, tidak dapat didefinisikan dengan sesuatu pun juga. Tapi rohani itu dapat disadari adanya pada kita. Jadi kalau masih diucap sengaja aku sholat subuh, itu bukan kolbi, bukan niat. Pokoknya segala yang terucap itu bukan niat. Karena niat itu letaknya di kolbi, di dalam hati. Yang bermain itu adalah rohani. Rohani yang suci, yang diterima dari zat Allah, mengantarkan kepada sifat yang ada pada diri kita. Dan dari sifatnya itulah dikabarkan kepada jiwa. Jiwa mengabarkan kepada pengetukan di dalam hati. Tersirat. Maka teman-teman sekalian, dengan saya menceritakan kajian ini, yang
kita mengetahui sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya sholat itu, tentu kita sudah tahu sendiri jawabannya ya. Jangan bangga dulu kalau suara yang kita keluarkan dalam sholat itu fase panjang pendeknya sudah benar, tapi niatnya nggak benar, tidak akan diterima sama Allah. Innama amalu biniat, tergantung dengan niatnya, kata Rasulullah, amal itu. Kalau takbirnya sudah benar dalam fi'li, gerakan takbirnya, rukuknya, jangan bangga dulu. Dan jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena yang menentukan rukun qauli dan fi'li itu adalah rukun qalbi. Rukun qalbi itu bukan di hati, tapi di dalam hati yang tersirat tanpa huruf, tanpa suara, tapi bisa disadari. Ini mengantarkan supaya apa? Supaya bukan hanya untuk menambah keilmuan pengetahuan kita saja untuk mendebat orang, tetapi lakon. Bagaimana cara melakoni? Ya latihan. Ya, latihan. Contoh ini, contoh begini lebih. Tadi mungkin ada yang tidak sengaja buka-buka TikTok. Tahu-tahu ngelihat lab, terus masuk. Adakah rencana sebelum buka TikTok? Gitu. Hal yang tidak direncanakan, karena niat itu bukan rencana, beda ya. Rencana dengan niat itu beda. Rencana itu adalah pikiran atau hati, bukan di dalam hati. Jadi tempat niatnya itu yang tersirat. Pengen denger ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, denger ajan Isya tadi misalnya. Oh, sholat Isya gitu. Itu keluarnya dari dalam ruhani yang kudus, ketukan, panggilan. Itulah niat. Ataupun tidak keluar dari mulutnya. Dengar dia suara azan, panggilan Allah. Azan itu kan panggilan Allah kan artinya kan. Langsung kita mengambil wudhu, langsung sholat. Nah, jadi yang namanya usoli ataupun sengaja aku sholat fardu isya itu apa? Itu adalah tanda untuk menunjukkan rukun qauli, menunjukkan bahwa aku ini sedang sholat isya maksudnya. Memperkuat saja. Tuh ya. Itulah hubungan diri kita, keesaan diri kita dengan keesaan, hubungan diri kita dan dengan rukun sholat. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Diri kita itu ada jasad, ada nafs, ada jiwa, ada jasmani, ada batin. Tapi itu tidak cukup. Maka rukun sholat itu juga terbagi 3, qauli dan fi'li, johir dan batin. Maka rukun kolbinya di mana? Di ruh al-qudus atau zat mutlak. Disitulah tempat niat yang disebut di dalam hati, bukan di hati. Itu yang sebenar-benarnya rukun kolbi itu. Maka tidak bisa dipisahkan, misalnya sholat itu terpisah dari soal hakikat dan ma'rifat itu. Tidak bisa kita cukup hanya syariat saja, gerak, yang penting bacaannya sudah pas, bah. Ya bacaannya pas tapi arahnya kemana? Siapa? Sujud kita itu untuk siapa? Ya untuk Allah lah. Allah yang mana? Bagaimana kita bisa merasakan dalam sholat itu, merasakan kenikmatan? Karena nikmatan yang kita merasakan kenikmatan selama ini karena masih tergantung dengan bacaan-bacaan kita saja, ataupun mendengar bacaan imam.
Kalau kita mau jujur, kenapa? Niatnya itu tidak di dalam hati. Yang merasakan nikmat lezatnya itu ya di Ruhul Kudus itu tadi. Bukan di hati, tapi di dalam hati. Kita selama ini merasakan nangis, nikmat, itu bukan, kebanyakan kita ini hanya lagu, hanya lirik. Getarnya dada kita tuh masih dalam bacaan. Maka kita tingkatkan, bukan salah ya. Ini bahasa ini bukan menyalahkan. Tapi untuk meningkatkan, ayo kita tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi levelnya. Gitu loh. Supaya memang benar-benar kita ibadah. Contoh sholat kita diterima oleh Allah. Puasa kita benar-benar diterima oleh Allah. Sungguh-sungguh kita memang merasakan kelezatan itu yang tidak bisa terungkap. Karena niat itu kan tidak berhuruf. Begitulah nikmat itu, tidak berhuruf. Dia hanya bisa dirasakan oleh kesadaran. Yang disadarkan oleh Ruh Kudus diantarkan kepada jiwa nafsu itu tadi. Misal kita takbir Allah, penyadarannya di situ itu. Ketika kauli kita Allahu Akbar, fi'linya kita takbir, itu penyadarannya di situ. Kemana Allahu Akbarnya nih? Apa yang ku akbari nih sekarang? Kalau kita nggak masuk kepada rukun kolbik, nanti kita merasa kita yang sholat, kita yang mampu bergerak, sehingga kita selalu menyalahkan ibadah sholatnya orang lain. Itu. Maka tujuan kita menceritakan ini, kaji malam ini untuk itu. Teman-teman sekalian, mohon maaf, untuk menambah lagi, menarik lagi, motivasi lagi diri kita terus. Lantas bagaimana untuk menyadarkan itu tadi, balik lagi. Baliknya kemana ya? Baliknya terus kita, kolbu kita Allah, 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 Allah terus. Dipancing dengan itu, jangan berhenti. Tiap saat, riyadhah. Latih terus. Riyadhah terus. Allah 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 Allah, itu terus itu artinya. Tidak lain, tidak bisa digantikan dengan yang lain itu latihannya di situ. Jadi apapun persoalan kita, pertanyaan sholatnya nggak bisa khusyuk dengan pikiran, karena zikir riyadhah kita kurang, masih jarang-jarang. Riyadhah kita tuh hanya habis sholat, lagi kerja kita lupa, padahal udah diingatkan, udah diketuk sama Allah, zikir dari selentik, tak zikir. Cuma persoalan itu, apapun masalah kita nggak khusyuk, nggak merasakan nikmat, sulit, masih ada merasakan ada penyakit-penyakit, yaitu tadi kuncinya cuma itu, Allah 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 Allah, Allah dalam kalbu kita, detakan jantung kita, hu Allah hu Allah hu Allah hu Allah, itu latihannya di situ, latihannya di situ. Ya, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita ya. Tentang ini sama-sama kita belajar, insya Allah meresap. Kalau nggak dilakoni juga nggak akan paham. Yang bisa memahamkan diri kita itu ketika kita mau melakoninya setelah kita mendengar ini. Ini ilmu mahal ini. Ilmu mahal, nggak percaya? Ini ilmu mahal. Ilmu kolbu itu ilmu mahal. Mahalnya di mana? Ketika kita tahu merasakannya, disitulah tak kemahalannya. Ketika kita sudah penyadaran dalam merasakan itu, kenikmatan, itulah mahalnya di situ. Tidak setiap guru ini mau berani untuk mengungkapkan ini. Mohon maaf aja, karena mereka tuh lihat-lihat dulu tempatnya, jangan sembarangan. Nah, begitulah berdalihnya. Mau sampai kapan kita sembunyikan ini? Mau sampai orang semua banyak sesat, banyak di toko-toko dajjal, baru kita keluarkan ilmu kayak gini? Ini bukan ilmu sembarangan untuk menggugah hati kita. Udah saatnya nih hati kita ini. Sekarang kita belajarkah manajemen kolbu?
Itu yang harus kita lakoni. Ini udah akhir zaman. Kita berusaha ngaji ini untuk bagaimana diri kita itu selamat. Bukan untuk jago-jagoan, anggar-anggaran dan dengan ilmu pengetahuan. Untuk apa kita tahu ilmu tasawuf? Hanya untuk menentang orang yang merasa sok tahu, tapi lakonnya nggak ada. Halu, angan-angan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua diselamatkan, dikuatkan tauhid kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Sekali lagi, bereskanlah hati kita dulu masing-masing. Benarkan supaya niat kita itu beres, betul-betul kita berniat karena Allah. Dan yang perlu diingat, hati, niat itu bukan di hati tapi di dalam hati, yang difungsikan oleh Roh Kudus tadi. Dia tersirat tanpa suara, tanpa kalimat, tidak bergigi, tidak bermulut. Yang paling penting adalah hasil ilmu itu adalah tindakan, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar untuk memperkaya, tapi adalah tindakan, lakon. Sedikit tidak apa-apa, tapi lakon. Daripada banyak pengetahuan, banyak amalan, satu pun gak dilakoni. Ya, hanya untuk ngandel-ngandelan, untuk mendebat orang, ataupun hanya untuk sebagai andel-andelan supaya dibilang orang, wah hebat nih. Jangan ada pikiran seperti itu. Lebih bagus kita beresi hati kita. Lakon ya no, gitu. Insyaallah kita semua diselamatkan Allah, kita dekat kepada Rasulullah, diantarkan kepada Allah, dan kita diselamatkan, mendapatkan syafaat, dibimbing hati kita terus, kolbu kita, terus kita mendapatkan, diberikannya dengan percikan nurnya masuk kepada kolbu kita, supaya kita merasakan kenikmatan, lezat. Terasa kita ini ada dendam, singkirkan gitu. Agak terasa sedikit ada ria, singkirin gitu. Astagfirullah gitu. Nggak mungkin kita nggak tahu itu. Kalau kita sombong itu nggak tahu, nggak mungkin, kecuali hatinya udah mati ya. Nggak mungkin kita sendiri nggak tahu, aku dendam gitu. Tahu itu, diberitahu kau dendam. Sebenarnya Allah mari ngasih tahu. Astagfirullahaladzim gitu lah. Masih ada sombong nih. Astagfirullah. Itu makanya saya bilang semalam kan, jadi istinja, membersihkan najis itu dalam fikihnya hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Hakikat juga begitu, membersihkan batin hati kita itu begitu. Hilang bau, hilang warna, hilang rasa. Jadi itu nggak bisa dipisahkan. Ada bau-bau sedikit, dengki, astagfirullah, singkirkan. Ya Allah gitu. Oke, itu aja. Mohon maaf. Semoga sehat semua. Boleh ngopi sekarang. Monggo yang mau nanya minta permintaan. Kalau ada yang mau nanya.